kita mulai, saya akan perkenalkan Bung Satrio dulu. Nah, Bung Satrio ini dia alumni S2 Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia tahun 2019. Nah, beberapa publikasi dari Bung Satrio ini, pertama ada buku yang berjudul Politik di Nusantara, diterbitkan tahun 2019. Lalu juga ada Risalah Dasar Negara Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud dan BPIP tahun 2008. Lalu ada juga IGK Manila, Panglima Gajah Manajer Juara, diterbitkan oleh KAWOS. Nah, lalu banyak publikasi-publikasi lain dari Bung Satrio ini, dan beliau juga aktif di forum-forum sejarawan di Indonesia. Nah, untuk mengetahui siapa sebenarnya Bung Satrio ini, nah kita langsung berikan saja waktu ke Bung Satrio untuk memaparkan mengenai Universitas Rakyat. Nah, ini jujur saja saya sendiri juga baru pertama sekali membaca mengenai Universitas Rakyat, terutama juga dengan hadirnya buku Siswoyo yang diterbitkan oleh Ultimus. Nah, secara gamblang ini akan dibagikan atau diuraikan kepada kita semua oleh Bung Satrio. Oke, Bung, sekarang waktu kami persilahkan ke Bung Satrio 10-15 menit. Nanti selanjutnya kita sesi tanya jawab. Kalau 10-15 menit kurang, bisa dipersilahkan sampai menang. Oke, dipersilakan, Bung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Young Scholar. Juga ini auditor ya. Ini dia. Juga kepada teman-teman yang hari ini menyimak. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi selamat malam, berkah dalam, Romo Bas. Saya jadi merasa kaku karena awalnya diskusi ini sebetulnya diskusi yang sifatnya ramah tamah sih, bukan diskusi yang serius sebetulnya. Tapi memang karena sudah terlanjur beberapa orang kemudian hadir di sini yang kemudian saya tidak bisa sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih. Jadi singkatnya malam ini sebetulnya ini adalah tema penelitian yang pernah saya buat di tahun 2017. Jadi sewaktu saya menyelesaikan studi S2 di UI Ilmu Sejarah, jadi saya mengambil tema ini untuk saya presentasikan di Seminar Sejarah Nasional di tahun 2017. Jadi sebelumnya memang makalah ini pernah ditampilkan di Seminar Sejarah Nasional di UGM tahun 2017. Nah, pertama sebetulnya bukan sesuatu yang baru sebetulnya kalau meriset soal Universitas Rakyat, khususnya lembaga pendidikan, karena memang awalnya saya tertarik dengan apa yang kemudian pernah ditulis oleh Ruth McPhee, Teaching Modernity-nya. Nah, tapi kemudian saya berangkat dari tulisannya Ruth McPhee soal Teaching Modernity. Saya menganggap bahwa ada yang kurang di dalam penjelasan dari Ruth McPhee. Nah, yang dijelaskan oleh Ruth McPhee ada bicara soal bagaimana kemudian Partai Komunis Indonesia atau nanti kemudian saya kita lebih akrabnya mendengar dengan sebutan partai, ada yang kurang dari apa yang kemudian pernah ditulis oleh Ruth McPhee, yaitu Ruth McPhee tidak menuliskan soal ide. Saya tidak menyebut teori pendidikan yang digagas oleh tokoh-tokoh partai, tapi sebetulnya ide, karena mungkin tokoh-tokoh partai di era kepemimpinan Aidit itu bukan dalam tanda kutip bukan seorang pemikir tulen, tapi kemudian dia juga sebagai seorang praktisi. Nah, jadi saya kira saya berangkat dari Ruth McPhee. Nah, sampai kemudian
saya melakukan riset ini, riset arsip sebetulnya selain studi kepustakaan, tapi juga kemudian riset arsip yang saya peroleh dari arsip Koti, dan kemudian saya melakukan wawancara terhadap bekas-bekas guru atau orang-orang yang kemudian pernah tergabung di dalam PGRI Non-Pak Sentral. Di dalam tulisan saya yang kemudian saya sudah share, mungkin nanti teman-teman bisa minta ke panitia untuk dibagikan. Ada narasumber yang kemudian bisa saya tuliskan, dan juga ada narasumber yang tidak bisa saya tuliskan namanya. Nah, jadi sebetulnya awalannya itu. Nah, mengapa kemudian buat saya Universitas Rakyat ini penting untuk saya riset? Sebetulnya saya menganggap bahwa partai setelah 26 dan 48 atau Partai Komunis Indonesia pada umumnya sepanjang periode itu selalu menawarkan, bagi saya ya, selalu menampilkan sosok tokoh-tokoh yang kemudian memiliki intelektualitas yang tidak mainstream. Nah, itu yang kemudian menjadi yang menjadi alasan saya mengapa kemudian saya menaruh perhatian pada konteks pendidikan. Nah, awalnya saya tertarik untuk meriset soal pendidikan partai, tapi ternyata awal perkembangannya partai tidak hanya membuat semacam lembaga pendidikan untuk internal partai, tapi juga eksternal partai. Baik itu sifatnya untuk pengorganisiran, pendidikan politik, ataupun kemudian memiliki sifat mobilisasi. Nah, artinya itu yang kemudian membawa saya kepada kepada penelitian ini. Terus yang kemudian yang kedua adalah saya selalu berpikir selama 32 tahun Orde Baru, partai itu kan selalu mendapat cap miring, hantu, dan kemudian tidak memiliki efek baik kepada Republik ini. Nah, tapi dari hasil penelitian yang kemudian saya lakukan soal Universitas Rakyat dan beberapa lembaga pendidikan yang kemudian digagas oleh partai, ternyata partai memiliki kontribusi penting bagi pendidikan nasional. Nah, inilah yang kemudian memacu saya untuk melakukan riset. Ada kontribusi-kontribusi penting bagi Republik ini yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di sektor pendidikan. Ini yang kemudian bukan jarang diriset ya, tapi memang ini yang ya karena 32 tahun akhirnya orang agak sungkan untuk melakukan penelitian ini. Memang hanya Indonesianis saja yang kemudian melakukan penelitian ini. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan saya ya, selain kemudian sama seperti alasan-alasan sarjana barat yang kemudian menganggap bahwa PKI adalah partai besar dan segala macam. Nah, poin terakhir kemudian mengapa riset ini lahir, karena menurut saya PKI adalah partai yang kemudian memiliki tradisi literasi yang kuat. Tradisi membaca, tradisi menulis, sampai kemudian tradisi membuat lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan bagi partai itu sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, karena di tahun 20-an kemudian partai memiliki ya ketika dia masih berada di dalam sel bernama Serikat Islam itu ada SI on the Bridge dan segala macamnya. Jadi sebetulnya UNRWA dan lembaga pendidikan yang digagas di tahun 58 adalah kontinuitas dari apa yang kemudian pernah dilakukan di tahun 20-an. Nah, itu buat saya bahwa sebetulnya saya tertarik terhadap intelektualisme yang kemudian dibangun oleh partai ini, yang sebetulnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, Republik ini harus melihat kembali bahwa PKI memiliki kontribusi penting terhadap pendidikan nasional pada waktu itu. Nah, itu yang kemudian saya ingin membuat pendahuluan yang seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman bisa membaca di dalam screen beberapa kemudian ini adalah penelitian. Jadi kalau misalkan ada yang menganggap ini adalah propaganda dan segala macam, saya pikir keliru, karena saya melakukan riset ini kurang lebih 6 bulan. Saya pergi ke Solo, Semarang, sampai kemudian ke Arsip Nasional. Ini teman-teman bisa lihat metode dan sumber yang kemudian saya pakai. Jadi ada majalah Bintang Merah, sampai kemudian buku-buku penelitian-penelitian terdahulu, sampai kemudian saya melakukan wawancara dan arsip. Nah, saya ingin memulai dengan soal idenya dulu. Ide mengapa kemudian ide-ide pendidikan
PK ini jarang dilihat. Saya tidak menceritakan soal UNRWA-nya dulu, walaupun kemudian nanti kita bisa berdiskusi. Tapi begini, yang paling penting sebetulnya sebelum masuk di UNRWA ya, Aidit itu pernah juga memikirkan pendidikan yang kemudian pemikiran pendidikannya itu ya seperti apa yang kemudian ada di slide, selalu memiliki orientasi dengan bahwa ilmu itu harus memihak siapa, memihak ke rakyat. Rakyat adalah sumber dari ilmu yang ada selama ini. Nah, ya itu sebetulnya karakteristik gaya khas dari pemikir-pemikir Marxis ya. Tapi paling enggak Aidit pernah bilang di dalam teksnya itu ilmu harus memihak dan kemudian pengetahuan teori harus dipadukan dengan praktik. Jadi pemikiran-pemikiran kritik-kritik Aidit terhadap universitas waktu kemudian dia menyampaikan pidatonya di depan Universitas Indonesia, dia resah dengan keberpihakan pendidikan yang pada waktu itu menurut Aidit anak-anak Fakultas Ekonomi itu justru belajar teori-teori yang kemudian mendukung tumbuh subur dan berkembangnya neokolonialisme pada waktu itu. Nah, jadi ini yang kemudian mendasari UNRWA, mendasari mengapa kemudian UNRWA itu dilahirkan atau Departemen Pendidikan Partai itu dilahirkan pada tahun 58. Nah, berikutnya Aidit berharap PK itu punya universitas yang kemudian mendidik sarjana-sarjana yang revolusioner. Artinya mungkin kalau kita mengenal istilah Gramsci bahwa soal intelektual organik, bahwa setiap kelas harus memiliki intelektualnya. Karena apa? Karena pendidikan selama ini dihegemoni oleh kaum pemilik modal, makanya kemudian institusi pendidikan dimainkan sebagai ruang aparatus ideologis yang justru mengajarkan keberpihakannya terhadap kepentingan modal. Nah, Aidit berharap ada universitas atau lembaga pendidikan yang kemudian menjadi antitesa terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Makanya ini sebetulnya apa yang ada di PowerPoint ini adalah kritik Aidit terhadap universitas yang dijalankan selama ketika Universitas Rakyat milik PKI ini kemudian berdiri. Teman-teman bisa baca sendiri karena saya harus singkat menyampaikannya. Jadi ini poinnya sebetulnya. Terus ini yang kemudian buat saya jarang orang kemudian mengenal nama Siswoyo. Siswoyo adalah kader partai, yaitu orang Solo, dan kemudian pada proses perkembangannya dia itu kemudian direkrut untuk menjadi Central Committee atau CC. Siswoyo adalah orang satu-satunya yang kemudian dipercaya Aidit untuk memimpin lembaga departemen pendidikan yang dibuat oleh partai pada waktu itu. Nah, jadi sewaktu ini menurut cerita, sewaktu departemen pendidikan itu didirikan oleh partai, jadi semua pemikiran pendidikan yang kemudian lahir dari pemikiran Siswoyo dan kemudian pemikiran Aidit dan juga banyak tokoh-tokoh partai yang ada di dalamnya pada waktu itu referensinya adalah Ki Hajar Dewantara. Ini menurut sumber saya, karena sempat pernah ada katanya di kantor CC dipajang dipajang fotonya Ki Hajar Dewantara. Artinya sebetulnya ide-ide pendidikan tokoh-tokoh PKI itu bukan sesuatu yang baru, karena referensinya itu mengutip pemikir-pemikir pendidikan yang ada di Republik ini sebelumnya. Nah, ini gagasan pendidikannya Siswoyo, karena Siswoyo melihat pendidikan semuanya, tidak hanya Siswoyo, Aidit juga melihat pendidikan dalam perspektif Marxis, bahwa sumber pengetahuan utama manusia sumber pengetahuan utama adalah alam, dan kemudian esensi manusia adalah kerja. Itu titik tolak dari ide-ide pendidikannya. Nah, sampai kemudian Siswoyo menolak prinsip pendidikan ilmu untuk ilmu, tapi pendidikan itu ilmu untuk rakyat dan tidak boleh dijauhkan dari realitasnya. Nah, ini basis pemikirannya dulu. Dan tugas pendidikan menurut Siswoyo adalah menyiapkan syarat baik itu dalam ilmu, moral, etik manusia. Terus kemudian tujuannya adalah membangun Indonesia yang baru, yang bahagia bagi kaum pekerja, gitu loh. Kaum pekerja ini ya didefinisikan sebagai kelas atau massa yang kemudian dimobilisir oleh partai pada waktu itu. Berikutnya, nah nanti
nanti saya kemudian akan menjelaskan UNRWA secara singkat, tapi jalannya UNRWA dan lembaga pendidikan yang kemudian digagas oleh PKI pada umumnya itu berpijak pada pemikiran Siswoyo soal Pancacinta atau 5 cinta. Jadi menurut Siswoyo itu PKI harus menjalankan pendidikannya berorientasi pertama mendidik untuk mencintai dan menghormati kerja dan manusia yang bekerja. Artinya balik lagi ya cara berpikir Marxian bahwa ya esensi manusia, esensi kehidupan adalah kerja. Yang kedua, anak-anak dididik untuk mengenal dan mencintai tanah air Indonesia. Ini yang kemudian tidak banyak orang pahami, yang memiliki tuduhan bahwa PKI itu selalu ingin mendirikan negara selain Indonesia dan segala macam. Saya pikir ini adalah satu asumsi-asumsi itu saya coba lawan dengan pemikiran pendidikan Siswoyo bahwa tujuan lembaga pendidikan yang didirikan oleh partai adalah mendidik anak-anak untuk mengenal dan mencintai tanah air Indonesia. Ini nasionalisme versi tokoh-tokoh partai pada waktu itu. Jadi agak keliru kalau kemudian ada anasir-anasir PKI ini untuk ingin mendirikan negara Soviet dan segala macamnya. PKI di masanya Aidit dengan apa yang kemudian poin kedua yang digagas oleh Siswoyo ini, ya kita akhirnya kemudian memahami nasionalisme versi mereka. Yang ketiga menurut Siswoyo, mendidik itu harus untuk mencintai dan berjuang guna perdamaian dunia. Nah, yang keempat, mendidik untuk mencintai ilmu pengetahuan, artinya kemudian harus berbasis riset dan segala macam, karena nanti ini semangat pendidikannya ini akan didukung oleh partai mengembangkan semacam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pemuda rakyat, oleh Barisan Tani. Artinya tidak ada partai di waktu itu yang kemudian mau dan mampu melakukan riset semacam PKI. Kalau misalkan dulu ada lembaga-lembaga riset dan segala macam yang hari ini kita kenal, ada CSIS dan segala macam, mungkin PKI sudah melakukannya lebih dulu. Nah, yang terakhir adalah mendidik untuk mencintai ayah dan ibu. Nah, sosok 32 tahun kita digambarkan bahwa komunis itu kejam dan segala macamnya, tapi proses pendidikannya secara pemikirannya, Siswoyo itu berharap bahwa lembaga pendidikan yang kemudian yang diselenggarakan oleh PKI itu harus berorientasi pada ayah dan ibu. Artinya Siswoyo itu berharap bahwa seorang anak di umur seorang anak di fase umur 16-17 itu harus mengenali kelas sosialnya dengan melihat kelas sosial bapak ibunya. Nanti saya akan ceritakan pada prakteknya ketika peserta-peserta didik di UNRWA itu selalu didorong memiliki orientasi, diajari gurunya untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Kalau pekerjaan orang tuanya itu bertani, dia sebelum sekolah itu harus didorong mencintai pekerjaan orang tuanya, bercocok tanam. Kalau pekerjaan orang tuanya adalah buruh, dia harus kemudian mau dan mampu mencintai pekerjaan orang tuanya sebagai buruh. Artinya buat saya inilah yang kemudian tidak diketahui banyak orang bahwa PKI bukan hanya nasionalis tapi juga memiliki orientasi untuk sayang kepada ayah dan ibu. Jadi kalau masih ada yang ngomong kejam-kejam dan segala macam, coba dikasih PowerPoint ini aja. Berikutnya, artinya ini yang kemudian itu secara teori, ini praksis dari, kalau teman-teman lihat di PowerPoint, ini adalah praksis dari 5 cinta atau pancacinta yang kemudian digagas oleh Siswoyo. Nah, ini kalau teman-teman yang ada di kalau teman-teman yang berasal dari universitas, lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dididik untuk menjadi seorang calon guru, ini adalah strategi pembelajarannya. Strategi pembelajarannya lah, kalau mata kuliah itu strategi pembelajaran. Jadi dari Pancasila itu peserta didik itu metode mengajarnya itu kalau cinta kerja, dia harus menghilangkan cara mengajar yang verbalistik, teacher oriented. Dia yang kemudian menyuplai ruang pendidikan itu kayak menyuplai kalau bahasa Freire itu kayak mengibaratkan peserta murid itu seperti teko, gaya safe banking lah. Seperti teko yang kemudian seperti gelas yang kemudian diisi air dari teko dan akhirnya kemudian
pendidikan yang diselenggarakan itu tidak akan berguna karena air itu akan tumpah ketika diisi. Nah, menurut Siswoyo, ya itu kemudian dijelaskan oleh Freire. Jadi artinya sebetulnya Freire telat, Paulo Freire telat lebih dulu Siswoyo sebetulnya. Nah, tapi pendidikan yang praktek cinta kerja itu harus metode belajarnya itu harus mengutamakan praktek, mengajak peserta didik untuk membuat tulisan atau reportase. Yang bapaknya seorang buruh itu harus pergi ke sawah, yang bapaknya seorang petani harus membuat penelitian soal kondisi buruh dan segala macamnya. Nah, ini artinya yang kemudian diharapkan dari strategi pembelajaran yang diterapkan di murid-murid di UNRWA. Nanti ada klasifikasi di UNRWA-nya. Cinta tanah air itu metode cara mengajarnya itu mengenalkan kebudayaan suku bangsa Indonesia. Ya, ini normatif lah sebetulnya. Yang kemudian yang ketiga, cinta damai itu metode belajarnya adalah mengadakan lomba di hari perayaan internasional. Ya, artinya PKI mencoba mengenalkan hari-hari internasional ya, kayak 1 Mei dan segala macamnya kepada para peserta didik. Nah, cinta ilmu membebaskan peserta didik untuk bereksperimentasi. Artinya sekali lagi lembaga pendidikan yang digagas oleh partai itu adalah student oriented. Saya tidak mau mengutip ini merdeka belajar gayanya PKI, bukan. Tapi kemudian cinta ilmu adalah peserta didik dibebaskan untuk bereksperimentasi. Mungkin kalau Mas Nadiem mau melihat ini merdeka belajar bisa jadi kemudian sumbernya dari sini. Nah, yang kemudian cinta ayah dan ibu tadi membiasakan membantu pekerjaan orang tua. Nah, ini secara teori ya. Nah, prakteknya kemudian PKI di tahun 58 pada kondisi Indonesia yang pada waktu itu berada di dalam kemiskinan yang ekstrim, artinya kemiskinan ekstrim, masyarakat yang buta huruf itu masih 70% dari masyarakat kita. Bahkan saya sebelumnya pernah melakukan penelitian soal kondisi masyarakat ibu kota Jakarta. Saking miskinnya itu ada daerah Pasar Minggu, daerah Lenteng Agung itu di tahun 57 sampai 60 itu daerah-daerah yang sekarang kita kenal banyak pemukiman kompleks itu sebetulnya daerah-daerah itu dipersiapkan untuk menampung kaum gembel atau kaum gembel pada waktu itu. Sampai di situ. Nah, artinya sebetulnya PKI melihat kondisi kemiskinan yang ekstrim dengan representasi masih banyaknya masyarakat yang buta huruf. Di September 58 partai membuat Departemen Pendidikan dan kemudian mendirikan Universitas Rakyat. Sebetulnya saya ingin menayangkan satu video hasil wawancara saya, cuma karena ini terbuka untuk publik dan narasumber saya ini tidak ingin ditampilkan. Jadi menurut dia UNRWA ini bukan pengertian UNRWA ini, Universitas Rakyat ini bukan perguruan tinggi ya, karena nanti ada Bapra, ada Pantra dan segala macam yang kemudian pernah ditulis oleh Ruth McVie. Nah, ini sebetulnya poin-poin mengapa kemudian UNRWA itu didirikan. Masih ada waktu berapa menit, Bung Felix? Jadi biar saya singkat aja. Jadi ini perjenjang. Partai itu melalui UNRWA itu dibuat perjenjang. Jadi kalau jenjang prasekolah dasar itu mereka disebutnya sebagai panitia pengetahuan rakyat. Terus kemudian setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama itu adalah Bapera, Balai Pengetahuan Rakyat. Nah, sebetulnya hal ini tidak berlaku secara mekanis ya. Artinya UNRWA ini tidak berlaku secara mekanis bahwa Panpera itu harus prasekolah dasar dan segala macamnya. Nah, yang lebih penting adalah UNRWA ini didirikan untuk menampung massa yang kemudian tidak bisa sekolah karena soal biaya dan segala macamnya. Nah, pada prakteknya UNRWA ketika UNRWA itu tidak bisa kita bayangkan seperti lembaga pendidikan yang hari ini kita bisa maknai. UNRWA itu bisa diselenggarakan di mana aja. Kalau di kota-kota itu di kios-kios, kalau di desa, di petani itu biasanya di gubuk-gubuk persawahan. UNRWA itu selalu diselenggarakan di tempat-tempat yang kemudian berbeda. Guru yang selalu menyamperi muridnya, bukan murid kemudian datang ke tempat yang ditentukan dan segala macamnya. Nah,
Jadi kalau jadi pertama yang kemudian diajarkan orientasi UNRWA sebetulnya adalah pendidikan politik. Jadi ketika masyarakat yang kemudian belajar di UNRWA, belajar di UNRWA, itu guru itu menunggu sampai muridnya itu selesai bekerja ketika di Gubuk Persawahan. Ini menurut sumber wawancara saya. Nah, guru itu menunggu muridnya sampai selesai mereka bercocok tanam karena rata-rata muridnya itu ada yang berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, artinya sangat random. Tapi ketika guru sampai ke Gubuk Persawahan, itu tidak langsung memanggil murid-muridnya untuk sekolah, tapi menunggu sampai mereka itu selesai bercocok tanam. Nah, ketika pelajaran itu dimulai, tidak langsung kemudian kayak sekolah kita hari ini, langsung disuruh buka buku, buka LKS dan segala macam. Tapi yang para guru itu biasanya melakukan semacam orientasi dasar, orientasi awalan, menanyai para muridnya soal bagaimana kondisi mereka bercocok tanam, apakah irigasinya bagus, apakah ada hama dan segala macam. Artinya coba membangun emosional para murid untuk memotivasi semangat belajarnya. Nah, pada tahapan berikutnya ketika murid-murid itu kemudian tidak bisa yang tidak bisa membaca, ketika diajarkan membaca, ini mungkin teman-teman juga sudah paham, ketika mengajari untuk mengenalkan huruf itu selalu disisipi dengan muatan-muatan yang politis. Misal digambarkan ini adalah huruf A adalah aidit, ini adalah T adalah tanah, ini adalah U adalah untuk, ini adalah R adalah rakyat. Ketika dibaca semua anak-anak? Tanah untuk rakyat. Jadi ada semacam pendidikan politik bagi mereka ketika pengenalan buta huruf ini dilangsungkan di dalam praktik pendidikan di UNRWA. Nah, setelah pada tahapan itu ketika mereka sudah bisa membaca, sudah mengenal huruf, barulah kemudian mereka dikenalkan materi-materi yang kemudian ada yang kemudian berdasarkan kurikulum sekolah umum peserta didik kemudian diberikan pelajaran-pelajaran Marxisme. Pelajaran Marxisme ini biasanya buku-bukunya sumber referensinya adalah diktat-diktat yang kemudian ditulis oleh tokoh-tokoh partai. Ya, sampai kemudian intinya murid-murid yang diajarkan di UNRWA, kalau kata narasumber saya, itu mengajak masyarakat Indonesia untuk bertindak sesuai dengan pikiran, bukan dengan perasaan. Karena ketika didekatkan pada hal-hal yang berbau teori, terlebih kemudian Marxisme, itu peserta didiknya itu diajarkan untuk melihat kenyataan itu berdasarkan pikiran, berdasarkan realitas yang terjadi, tidak berdasarkan dengan perasaan. Artinya ketika mereka melihat kemiskinan, mereka coba dibangun bahwa kemiskinan itu bukanlah pemberian dari Gusti Allah. Bahwa kemiskinan itu adalah efek dari sistem politik, sistem ekonomi, dan segala macamnya. Itu yang kemudian diharapkan PKI dengan terselenggaranya UNRWA. Nah, terakhir, ini materi Marxisme, nanti juga kemudian mereka diajarkan untuk bahasanya mereka untuk bermoral. Bermoral menurut partai adalah, ya ini poinnya, dia harus jujur, harus menjadi orang yang kemudian memiliki persatuan, disiplin, setia kawan, dan rela berkorban. Artinya visi dari itu semua adalah membangun moral yang kemudian 5 moral ini. Nah, ini yang proses belajarnya tadi, dan sampai April ya ini akhirnya diungkapkan oleh Ruth McVie bahwa UNRWA mencatat ada 1.531 sekolah Panpera, 463 Bapra, dan 84 Mipera. Nah, artinya begini, apa hubungannya nanti kemudian dengan massacre atau pembunuhan massal yang terjadi? Kebanyakan dari peserta didik UNRWA itu hampir sebagiannya itu bukan anggota partai, tapi simpatisan partai yang kemudian merasa bahwa yang kemudian ikut di dalam proses pendidikan di UNRWA, sampai kemudian mereka menganggap PKI sudah memberikan kontribusi kepada mereka bahwa partai
sudah mencerdaskan pemikiran mereka, mengenalkan mereka kepada huruf dan segala macam, sampai kemudian partai memiliki basis massa yang begitu besar. Kalau kata Soekarno di tahun 65 itu di pidatonya itu sampai 3 jutaan dan segala macam. Menurut saya, asumsi saya itu salah satu keberhasilannya adalah melalui lembaga pendidikan yang kemudian digagas partai melalui UNRWA. Sekian dari saya, kita bisa diskusi. Makasih Bung Pilek. Baik, terima kasih Bung Satrio. Pemaparannya sangat luar biasa. Ini sekali lagi saya sendiri juga baru tahu istilah UNRWA ini. Bung, ada yang menanyakan ini, Bung. Apakah gedung UNRWA yang seperti universitas-universitas yang lain itu sampai sekarang apakah masih ada? Atau seperti yang Bung bilang tadi, hanya seperti gubuk-gubuk atau rumah-rumah dari warga, dari masyarakat? Jadi sebetulnya kalau di tingkatan universitas ya, sekali lagi UNRWA itu bukan universitas ya. Artinya dia apa ya? Kayak kita kemudian memahami universitaria dalam konsep Yunani ya, artinya dia itu bisa berada di mana aja. Nah, partai juga pernah membuat lembaga pendidikannya yang setingkat perguruan tinggi kayak Akademi Sosial Ali Arham, sampai kemudian sekolah-sekolah jurnalistik, Akademi Sejarah, Akademi Sastra, yang pada tingkatan pendidikan itu selevel perguruan tinggi itu partai itu sudah membuat ke arah sana. Akademi sejarah Ronggo Warsito kalau nggak salah dan segala macam. Tapi politiknya punya, sejarahnya punya, sastranya punya, artinya mereka punya sekolah. Partai itu punya sekolah lembaga pendidikan tingginya masing-masing. Baperki juga punya Universitas Respublika dan segala macamnya yang kemudian memiliki gedung. Tapi kalau UNRWA itu tidak ada gedung yang pasti, tidak ada tempat yang pasti. Dia itu bisa diselenggarakan di kios, besoknya di kios milik seorang Tionghoa, besoknya di kios milik seorang Jawa, atau besoknya di gubuk-gubuk persawahan. Artinya tidak bicara soal tempat itu tidak pasti. Tapi gurunya itu selalu di posisi di mana kemudian mereka itu memiliki murid-murid yang pada pertemuan pertama kemudian dilebarkan pada pertemuan kedua dan segala macamnya. Artinya kalau bicara soal tempat itu tidak pernah pasti, tapi gurunya itu pada pertemuan pertama dan pertemuan awalan itu pasti gurunya itu aja, dan kadang kemudian di rolling dan segala macamnya. Singkatnya itu. Tapi kalau soal tempat gak ada yang pasti. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Sangat jelas sekali. Baik, Bung, sebagai disclaimer, itu pertanyaan dari Bu Tatiana Lukman, dari anaknya MH Lukman, CC. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua ada pertanyaan, dipersilakan. Iya, tadi ada yang mau nanggapi silakan atau mau nanya secara langsung. Ya, tadi saya minta tolong ke Vian untuk untuk memantau siapa yang mengangkat tangan. Tadi ada Bung Dins ya. Saya lihat tadi ada. Ya, Mas Dins itu salah satu relawan dari Perpus Mendayu Agung. Oh iya, Mas Didin. Oh ya, selamat malam Mas Didin. Ya, monggo Mas Didin kalau mau menyanggah atau bertanya kepada Bung Satrio dipersilakan. Iku mute sampean pateni Mas Didin. Oh ya, Bung Vian minta tolong Bung Vian untuk di unmute Bung Didin. Udah? Halo? Oh ya, sudah. Halo Bung Didin. Halo ya. Dipersilakan Bung. Ya, ini baru masuk dan tadi belum banyak tahu yang dibicarakan ya, jadi silahkan lanjut aja dulu.
Jadi belum tahu banyak tadi yang didengar saya. Terlambat tadi, maaf. Lanjut dulu aja, monggo. Oh iya ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Didin. Baik, saya akan bacakan Bung Satrio. Ini ada pertanyaan masuk dari Kamerat Faris dari Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana pendidikan politik yang dijalankan oleh BTI? Apakah perbedaannya dengan Universitas Rakyat? Nah, monggo Bung Satrio. Gini ya, sebetulnya kan pendidikan politik hampir di semua sel-sel PKI itu memiliki kalau mahasiswa sekarang kenal orientasi dasar di tiap lembaga, hampir masing-masing simpul punya cara pendidikan politik atau orientasi dasarnya masing-masing. PTI, SOPSI dan beberapa organisasi sel-sel partai pada waktu itu. Nah, tapi perkembangan waktu di tahun 58 itu hampir kemudian ya kalau orientasi dasar masing-masing sel itu berjalan dengan sendiri-sendirinya, tapi kemudian kalau UNRWA itu coba mengcover atau membantu keberlangsungan dari orientasi dasar yang dilakukan di lembaga-lembaga sel-sel partai, baik itu BTI ataupun kemudian SOPSI. Tapi yang menarik kalau misalkan bicara BTI ini sekilas, walaupun kemudian tidak ada hubungannya, bahkan pelatihan BTI di periode 45, 50 sampai kemudian 55 sebelum di Departemen Pendidikan Partai untuk eksternal yang kemudian diketuai oleh Siswoyo ini dengan UNRWA-nya ini BTI itu sampai kemudian ketika orientasi dasar, ketika pendidikan politik mengenalkan anggota-anggotanya itu sampai kemudian bicara soal hukum, studi hukum agraria, sampai kemudian bicara soal bagaimana mengadvokasi segala macamnya. Saya kemudian pernah ditunjukkan dokumennya oleh salah satu dosen sejarah di Universitas Jember kemarin ketika diskusi soal aidit. Nah, artinya seprogresif itu kemudian mereka mendidik anggota-anggota partai untuk kemudian ketika bertindak atau beraksi itu harus berbasis data atau riset. Walaupun kemudian pada prakteknya partai kemudian ketika UNRWA ini didirikan, semakin banyak kemudian simpatisan dan anggota partai yang sudah bisa membaca, ini didorong untuk melakukan riset di tahun 60-an. Riset-riset di riset-riset yang kemudian kalau teman-teman kenal sampai kemudian menghasilkan buku 7 Setan Desa, itu adalah buku hasil riset. Kalau di Surabaya risetnya itu objeknya itu bukan petani tapi kaum miskin kota. Nah, kalau dokumentasi arsip-arsip yang dikeluarkan oleh Partai Komunis Indonesia Komite Surabaya. Kalau di Jakarta juga bicara soal kaum miskin kota, tapi juga karena Jakarta pada waktu itu masih memiliki lahan pertanian atau perkebunan, karena di pasar Minggu ada penghasil buah dan dan pedagang buah. Jadi mereka kemudian sempat mengupload atau meng-share ketika rapat-rapat Partai Komite Jakarta Raya itu bicara soal problem pertanian yang ada di masyarakat Jakarta yang pada waktu itu. Nah, sampai segitunya kemudian UNRWA ini membantu partai untuk melakukan riset, karena ketika menurut pimpinan partai, karena ketika ingin menjelaskan eksploitasi penindasan yang kemudian dilakukan secara sistematis, harus dilawan dengan cara-cara yang sistematis juga. Yang saya pikir itulah yang kemudian harus kita akui sebagai keunggulan PKI. Sampai kemudian McPhee menyebut PKI adalah telah membangun organisasi yang modern dan segala macam. Sampai di situ kemudian saya sepakat. Nah, itu menurut saya di poin itu. Oke, baik Bung Satrio. Sekarang ada pertanyaan lagi. Sebenarnya ini yang paling pertama tadi dari Bung Jeffrianto di Sulawesi Tenggara. Nah, di partai itu ada yang namanya sekolah partai. Misalnya Bung Jeffrey ini memberi contoh partai CDB di Sulawesi Tenggara di era tahun 60-an. Nah, pertanyaannya Bung, apakah ada korelasi konsep pendidikan ini dengan kehadiran sekolah partai? Kalau sekolah partai internal pendidikan PKI tanggung jawabnya Oloan Hutapea.
Nah, kalau yang kemudian sifatnya eksternal, artinya menjaring orang-orang yang memang bukan anggota pada umumnya, sifatnya masih simpatisan, dan kemudian membuka orang-orang untuk bersimpati terhadap PKI, salurannya adalah Universitas Rakyat. Gitu loh, Universitas Rakyat. Karena Departemen Pendidikan itu kan baru didirikan di tahun 58. Nah, mungkin juga bisa jadi bagi pembukaan CDB di luar Pulau Jawa, itu juga implikasi dari pendirian Departemen Pendidikan yang dibuat PKI di tahun 58. Karena di Jakarta, CDR, Komite Daerah Jakarta Raya, itu juga masuk dari terimplikasi dari UNRWA-nya ini. Artinya ketika dia anggota, dia kemudian ikut di dalam sekolah partai, yang sekolah partai ininya itu sudah ada pelatihan-pelatihan, kalau misalkan kita kenal Marcos dan segala macam, itu kan yang pertama-tama harus dilakukan, kata kuncinya adalah anggota itu kan harus bisa membaca. Nah, buat mereka yang kemudian belum bisa membaca, itu seringkali kemudian dilempar ke ruang pengorganisiran atau ruang mobilisasi yang kemudian dilakukan melalui Universitas Rakyat ini gitu loh. Artinya settle dengan tanggung jawabnya divisi Olahan Hutapea yang kemudian berorientasi di divisi pendidikan internal partai. Kalau Siswoyo dengan Departemen Pendidikannya itu sebetulnya sifatnya adalah eksternal partai. Itu. Oke, baik Bung. Terima kasih. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Stephen di Swedia. Nah, ini semacam UKT gitu, Bung Satrio. Ini pembiayaannya dari mana? Jadi, ibarat sekarang UKT untuk saat kuliah. Nah, ini UNRWA dapat pendanaan dari mana? Ya, itu. Jadi begini. Sebetulnya, kalau saya bilang, PKI itu adalah organisasi yang telat menjadikan sektor pendidikan sebagai ruang mobilisasi. Karena NU punya pesantren. Terus kemudian Muhammadiyah juga, apalagi yang kemudian di kelompok-kelompok faksi-faksi politik lain. Artinya PKI ini sebetulnya telat menjadikan pendidikan ini sebagai ruang mobilisasi massa atau pendidikan politik bagi massa. Nah, tapi setelah telatnya PKI selalu memiliki karakteristik progresivitas di setiap aktivitasnya. Nah, kalau ditanya soal bagaimana pembiayaannya dan segala macam, ini mirip-mirip dengan lembaga pendidikan yang dijalankan oleh faksi-faksi politik lain. Kalau misalkan tidak ada biaya yang dibebankan khusus kepada peserta didik. Biasanya para peserta didik itu memberikan hasil panennya itu untuk gurunya tapi dimakan bersama. Semisal dia yang berkebun memiliki hasil panen singkong, singkongnya itu dijadikan singkong rebus untuk gurunya dan kemudian dimakan bersama saat praktek pendidikan itu dijalankan. Saat pulang, kalau masih ada sisa dan segala macam, singkongnya itu dibawa pulang. Artinya biaya pendidikan itu tidak ada biaya pendidikan yang khusus ditarifkan kepada peserta didik. Tapi guru biasanya kalau misalkan di salah satu partai komite daerah itu memiliki keuangan yang settle dari uang iuran dan segala macam, iuran dari sel-sel di buruh atau sel-sel di tani, itu biasanya dapat ongkos dari uang-uang iuran itu. Itu artinya hanya untuk sekedar ongkos. Artinya tidak ada pembiayaan khusus yang kemudian diselenggarakan di UNRWA. Yang metodenya adalah kerelaan seorang peserta didik yang memberikan hasil panennya, hasil yang kemudian dia punya, itu hanya untuk dimakan pada saat praktek pendidikan hari itu juga. Itu. Oh iya, oke, Bung. Stephen. Oke. Nah, kalau anaknya buruh itu bagaimana, Bung? Kalau anaknya buruh? Kan tadi petani, sekarang buruh. Kalau buruh memang saya tidak mendapat penjelasan yang pasti karena narasumber saya semua berorientasi pada petani. Nah, biasanya itu yang terjadi pada petani itu seperti itu. Dan saya yakin memang tidak ada pemungutan biaya bagi para peserta didiknya. Kalau misalkan ada biaya pemungutan kepada peserta didik, apa bedanya lembaga pendidikan pemberantasan buta huruf yang dilakukan oleh partai dengan pemberantasan buta huruf yang dilakukan oleh atau negara pada waktu itu?
Itu. Ya. Oke, Bung. Oke. Oke, ini tampaknya semakin seru ini, Bung. Ini banyak pertanyaan. Nah, sekarang saya langsung ke pertanyaan berikut. Ada dari Chris Wibisana atau Wibisono. Nah, pertanyaannya, apakah ada korelasi antara pendekatan kurikulum taman siswa dengan UNRWA? Nah, tadi kan Bung sebut-sebut bahwa Siswoyo ini atau di salah satu kantor menyimpan foto dari Ki Hajar Dewantara. Nah, apakah ini ada korelasinya kurikulum ini? Saya tidak bisa memastikan ada korelasinya atau enggak ya. Tapi kalau menurut menurut narasumber saya yang kemudian juga memiliki memori yang sangat dekat dengan Siswoyo, ya anaknya Siswoyo lah. Saya sangat akrab dengan anaknya Siswoyo. Itu dia menuturkan bahwa menurut cerita ayahnya Siswoyo bahwa memang kemudian di kantor CC, di kantor partai itu pernah memajang gambarnya Ki Hajar. Ya artinya ya partai kan tidak akan mungkin memajang menulis sesuatu yang kemudian mereka tidak pernah mengakses buku bacaannya. Seorang Aidit menulis tentang Marxisme kan tidak akan mungkin tidak pernah membaca karya-karya Marx dan segala macamnya. Ya faktanya sebelum kemudian dia menulis soal tentang Marxisme, bahkan kemudian dia di tahun 46-47 sudah membuat semacam resensi soal Marxisme dan segala macam yang kemudian diterbitkan di koran Pengelar Rakyat dan kemudian di majalah partai pada waktu itu Bintang Merah. Saya kira saya tidak bisa memastikan itu, tapi saya yakin ada korelasinya dengan gagasan besar Ki Hajar Dewantara. Oh ya, baik, Bung. Bung, apakah ada informasi mengenai Ki Hajar Dewantara yang menerjemahkan lagu Internasionale dengan ini, yang kelompok kiri ini? Saya nggak berani statement soal itu karena Ki Hajar tokoh nasional. Oke, baik, Bung. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Arta, ini dari Unair, ini juniornya Bung Zani. Nah, bagaimana cara menciptakan pendidikan politik pembebasan UNRWA di masa sekarang ini? Maksudnya yang mirip-mirip dengan UNRWA di tahun 50-an sampai 65. Ya, saya kira kalau semakin ya ini kan sekolah dasar ini kan sudah gratis ya sampai SMA kemudian gratis. Tapi pada waktu itu memang ya sebetulnya kalau keberadaan sekolah itu juga jarang pada waktu itu. Dan saking jarangnya sekolah, apalagi kemudian tidak banyak orang yang kemudian bisa masuk sekolah perkara biaya, akhirnya partai itu benar-benar menjadi representasi dari apa yang kemudian masyarakat rasakan. Nah, kalau pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab detail, tapi jadikanlah pendidikan yang diadakan oleh kawan-kawan gerakan sekarang yang memang kemudian betul-betul meresapi apa yang kemudian dialami oleh masyarakat hari ini. Nah, kalau dulu bicara soal penindasan atau eksploitasi, pasti kelaparan, kemiskinan dan kemudian kelaparan. Kemiskinan dan kelaparan itu kan bisa kita lihat secara real gitu loh. Kalau sekarang kan memang agak sulitnya mendefinisikan kemiskinan itu seperti apa, apakah kemudian orang memiliki satu smartphone bisa didefinisikan sebagai orang miskin atau enggak. Paling jawaban saya itu aja, ya harus berbasis pada realitas masyarakat seperti apa yang kemudian digagas oleh Siswoyo. Ketika seseorang atau kelompok komunitas mampu melihat realitas masyarakat, baru kemudian kelompok itu tahu action plan apa yang kemudian mau dijalankan. Artinya yang paling penting adalah kalau buat mahasiswa ya sekarang, partai itu di tahun 60-an itu pernah membuat semacam program yang namanya Turba atau turun ke bawah. Kalau anak-anak sekarang kan ya, kenal kayak semacam praktek kerja lapangan dengan metode partisipatif learning. Gitu. Nah, partai itu jauh sebelum program PKL-nya universitas itu sudah mempraktekkan itu, atau jangan-jangan universitas hari ini berkiblat pada PKI. Nah, saya juga itu. Tapi paling tidak partai sudah membuat program Turba. Artinya para pemuda rakyat yang memiliki orientasinya itu di kota, diorganisir di kota, itu disuruh pergi ke desa-desa untuk tinggal bersama petani dengan metode 3 samanya itu.
sama bekerja seperti apa yang kemudian pekerjaan dilakukan oleh petani, sama tidur seperti cara petani itu tidur, sama makan seperti apa yang kemudian petani itu makan. Orang-orang kota, walaupun dia diorganisir di Pemuda Rakyat, anak-anak Jakarta, ketika dia harus pergi ke Pati, dia harus pergi ke Sragen, ketika dia harus pergi ke Blitar dan segala macam, yang biasanya itu dia tinggal di ya minimal ada lantainya, kemudian ada bangunannya dan segala macam, itu harus tinggal seperti kemudian cara tinggalnya petani. Tidurnya harus dengar suara embe, ngo, gitu-gitu. Di Jakarta kan nggak ada pada waktu itu, katakanlah di Jakarta, di tengah-tengah kota gitu. Itu yang kemudian disebut dengan turba, turun ke bawah. Atau bahasa anak sekarang bisa disebut live in lah. Kalau di dalam tradisi Katolik ya, di dalam tradisi saya pernah ngajar di dalam tradisi Katolik ada semacam live in yang kemudian dijalankan. Partai sudah membuat itu di tahun 60-an. Itu seperti itu. Artinya harus berdasarkan realitas masyarakat. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bung Satrio. Ini masih ada pertanyaan lagi, Bung. Semoga banyak sekali. semoga. Ya, ini para peserta sangat antusias sekali. Ya, sambil minum ya, Bung. Saya akan bacakan. Yeah. Ada pertanyaan dari Muhammad Trisa di Pratama. Nah, dia merujuk pada oh ya, dari Tama. Oh ya, oke, baik. Dari Tama, dia merujuk pada laporan atau buku laporan PTIP tahun 65. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dampak penerapan Undang-Undang PTIP tahun 1961 terhadap perkembangan UNRWA? Nah, ini juga yang kemudian pada waktu pendirian lembaga pendidikan, Menteri Pendidikan waktu itu Priyono kalau tidak salah itu terafiliasi dengan kelompok Purba atau Tan Malaka. Ini tapi kemudian dia tetap mensupport keberlangsungan yang diadakan UNRWA karena tidak ada sesuatu yang kemudian dianggap tidak sejalan dengan negara pada waktu itu. Karena justru apa yang kemudian diadakan oleh UNRWA itu menjadi semacam hal yang juga ingin dilakukan oleh negara pada waktu itu karena negara kekurangan tenaga-tenaga yang kemudian memang harus berbasis kepada organisasi sosial atau organisasi politik semacam partai. Saya kira saya tidak melihat sampai di kebijakan soal di tahun 61, tapi hasil menunjukkan bahwa keberadaan sekolah UNRWA dengan tingkatan Bapra dan Mipra-nya itu di tahun 65 itu mencatat jumlah angka yang sangat besar. Ada 1.531 sekolah Panpra dan 463 Bapra dan 88 Mipra. Saya kira itu. Oh ya, oke, baik. Terima kasih, Bung. Supaya juga tidak terlihat satu arah, ini ada dari Rama Prambudi. Dia ingin menanggapi mengenai soal taman siswa. Nah, apakah bisa ya, baik. Langsung Bung Rama Prambudi dipersilakan untuk menanggapi Selamat malam, Bung. taman siswa. Ya, malam. Malam, Bung. Malam. Ini agak sejalan, kebetulan saya lagi nulis soal ini. Soal tadi taman siswa, murid-muridnya Ki Hajar. Yang saya ketahui, menurut Siswoyo, juga McVeigh di beberapa tulisannya soal UNRWA ini, justru UNRWA ini sebetulnya di awal-awal guru-gurunya itu mengandalkan dari guru-guru taman siswa, taman guru itu, yang dari taman guru itu. Mungkin nanti kita bisa sharing di luar diskusi sekarang. Tapi yang jelas, sebenarnya saya ingin tahu itu justru. Siapa tahu Bung punya beberapa dokumen yang ada daftar nama-nama gurunya di awal-awal pendirian UNRWA itu. Nanti
siapa tahu saya bisa lihat sama dicocokkan guru-gurunya, karena menurut Siswoyo di awal-awal berdirinya UNRWA itu sangat disokong oleh guru-guru dari taman siswa gitu, tak jadi dari taman guru. Mungkin itu tanggapan dari saya, Bung. Ya, baik. Terima kasih Bung Rama Pramudi. Nah, sekarang kita langsung ke ini Habib Syarif. Nah, ini juga dari Unair juga, sejarah. Nah, pertanyaannya ada dua. Adakah peran CGMI dalam pengembangan UNRWA? Lalu kedua, apakah peran CGMI dalam skema pendidikan ala PKI? Ini dari Habib Syarif. Kalau CGMI itu kan sebetulnya kalau kita harus melihat bahwa pada waktu itu belum banyak universitas itu didirikan di Republik ini. Artinya sifatnya itu masih terbatas. Nah, justru sebetulnya saya tadi menyambung soal peran dari taman siswa, tapi kemudian sekali lagi saya tidak bisa memastikan bahwa memang ketika wawancara saya seringkali mendengar ada keterlibatan dari orang-orang yang kemudian pernah guru sekolah-sekolah guru yang kemudian berasal dari taman guru dan taman siswanya itu, tapi kemudian saya tidak berani menuliskan ini karena memang sekali lagi kemudian kita kan masih hidup di dalam komunis dan segala macamnya. Tapi memang kedekatan contohnya di Semarang, memang di Semarang narasumber saya itu juga berasal dari taman guru itu, taman siswa. Nah, artinya dia kemudian ikut dan terlibat di dalam aktivitas partai di sentral komite daerahnya, dan memang punya kaitan erat dengan, karena sejalan dengan konsep-konsep Ki Hajar yang kemudian memiliki pendekatan terhadap pendidikan yang memerdekakan manusia gitu loh. Nah, itu kalau balik lagi kemudian ke CGMI, saya tidak melihat peran spesifik dari sel CGMI di dalam aktivitas UNRWA-nya ini, selain memang kemudian nanti CGMI menjadi bagian dari sel diorganisir oleh konsep pendidikan internal partai yang kemudian sebagai penanggung jawab adalah Olan Utopia gitu loh. Ya nanti kemudian ketika tokoh-tokoh partai itu melakukan diundang di Aidit, pernah diundang di Universitas Indonesia, di beberapa kampus dan segala macam, menyampaikan materi-materinya soal bahwa selama universitas didirikan ini tidak pernah berpihak kepada ilmu pengetahuan untuk rakyat, kemudian ilmunya itu selalu dijauhkan dari semangat revolusi, justru kemudian ilmu-ilmunya itu selalu berorientasi kepada jalannya neokolonialisme dan neoimperialisme pada waktu itu. Nah, mungkin ini juga ada kaitannya dengan semacam pengorganisiran partai di dalam kemudian menyentuh sel, sebutannya sel ya, ruang pengorganisiran mahasiswa. Saya kira hanya sebatas itu aja. Ya, baik Bung. Oke, sekarang pertanyaan kita beralih ke Mbak Tika. Nah, mungkin lebih kekinian pertanyaannya. Ya, jangan. Semoga masih kuat, Bung Satrio. Vilex, dibuka ruang respon aja, Vilex. Oh ya, baik. Silakan kalau teman-teman. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang mau merespon, kami persilahkan, boleh tunjuk tangan. Baik, Bung Satrio, sambil kita menunggu respon dari peserta webinar, ini ada pertanyaan dari Mbak Tika tadi. Nah, ini mengenai era digital. Nah, bagaimana relevansi dan kolaborasi kurikulum UNRWA dengan tantangan masa kini, yaitu era digital ini, Bung? Iya, era digital? Saya justru membayangkan kalau partai masih ada gitu loh dengan sistem Instagram dan segala macam, saya tidak yakin bahwa Aidit itu memiliki followers yang banyak.
Iya, karena ya, dan karena memang ya itu lagi soal sesuai kondisi zaman dan segala macamnya. Ya saya juga belum cukup yakin bahwa partai mampu melakukan analisis soal Marxisme dalam konteks kekinian, bagaimana kemiskinan masyarakat hari ini dan segala macamnya agak rumit justru, bahkan pemikir-pemikir Barat dan segala macam sulit untuk merumuskan masyarakat hari ini. Nah, kalau dikembalikan ke soal digital dan segala macam, saya kira begini ya. Coba kita kembali nih ke slide misalkan 5 cinta yang kemudian digagas oleh digagas oleh Siswoyo. Nah, artinya ini kan sebetulnya digitalisasi kan itu kan cuma instrumen ya. Ya ada yang juga bilang kemudian bukan instrumen. Artinya cuma instrumen. Nah, kalau kemudian kita membayangkan bahwa praktek 5 cintanya ini berlaku di dalam konsep hari ini sebetulnya kan juga sangat kontekstual. Soal prinsip cipta kerja, bahwa praktik pendidikan itu harus kemudian tidak verbalistik, tidak ada Zoom, tapi kemudian murid-muridnya itu disuruh membuat tulisan atau reportase atau resensi dan segala macamnya. Nah, ini kan menarik sebetulnya karena berhubungan dengan bahwa UNRWA ini mengedepankan para peserta didik ini diberikan aktualisasi diri. Itu yang kemudian ada gitu loh. Nah, di dalam poin-poin cinta tanah air, cinta damai, dan kemudian cinta ayah dan ibu, hari ini juga di dalam konsep digitalisasi pendidikan, anak-anak sekolah dasar atau SMP itu, ya SMA juga, itu ketika belajar di rumah itu juga selalu dipantau oleh orang tuanya atau sembari kemudian membantu pekerjaan orang tuanya. Kalau ibunya adalah ibu rumah tangga itu sambil kemudian membantu pekerjaan orang tuanya. Saya kira dalam konteks ini sebetulnya di konsep pendidikan di tengah pandemi ini sebetulnya 5 cintanya ini bisa kita praksiskan di dalam kondisi hari ini. Saya kira itu aja. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bung Satrio. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari peserta webinar, apakah ada yang mau menanggapi terkait materi Universitas Rakyat? Kalau ada, dipersilakan. Romo Bas, silakan Romo Bas. Saya saya justru gak enak dengan Romo Bas ini. Silakan Romo. Ayo ya, Romo. Terima kasih Satrio. Terima kasih Vilex. Kabar baik Romo? Ya, puji Tuhan ini baik-baik ini. Cuman saya agak takut ini kalau Vilex, Satrio sama Sani berkumpul gini, Indonesia dalam keadaan bahaya ini. Kita jangan takut sama saya, Romo. Takut sama COVID aja, Romo. Wah, ini kalau anak muda udah pada ngumpul begini nanti bisa terjadi sesuatu nih. Ada sebenarnya tanggapan saya sudah saya sampaikan dalam tulisan itu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Satrio yang sangat paparannya ini sangat menarik, inspiratif, tetapi sekaligus yang saya lihat dari Satrio itu sangat konsisten. Dia melakukan penelitian ini sudah beberapa tahun ini dan konsisten, dan mampu menyampaikan sesuatu yang baru dan tidak baru sebenarnya. Tidak baru karena ternyata, ya ini baru dulu ya, baru karena beberapa hal yang sebelumnya tidak saya ketahui itu menjadi muncul. Ternyata partai ini betul-betul getol, tidak hanya secara politis, tetapi juga mau mendidik masyarakat Indonesia untuk benar-benar merdeka. Tidak hanya merdeka secara politis, tapi juga pikirannya. Nah, itu barunya. Tidak baru, ternyata gagasan ini sudah sekarang ini kita laksanakan juga gitu, yang dari sekolah merdeka, pendidikan merdeka, persis ini kan yang diperjuangkan oleh mereka pada tahun 50-an itu, sampai 60-an. Kemudian kita lihat ini yang di layar ini, 5 cinta itu. Ini kan sebuah
prinsip-prinsip pendidikan yang tidak hanya menekankan segi kognitif, tetapi keseluruhan sebagai manusia yang utuh ya. Tidak hanya cinta kerja, cinta tanah air, cinta damai, cinta ilmu, tapi juga cinta ayah ibu itu ditekankan. Saya kira ini sangat holistik, sangat inspiratif. Dan kalau sekarang ada live-in dan sebagainya, ada KKN dan sebagainya, saya kira inspirasinya dari sini. Itu yang pertama. Yang kedua dan terakhir, saya kira saya berharap bahwa banyak yang scholars tentang 65 yang mampu membawa kita ini untuk melihat dimensi-dimensi lain dari apa yang terjadi pada tahun 65 dan sebelumnya dan setelahnya itu. Itu bukan sebuah penggalan yang peristiwa yang tiba-tiba, tapi bagian dari sebuah peristiwa yang lebih luas. Nah, pertanyaan saya ini, Satrio, apakah yang diusahakan oleh PKI sedemikian bagus ini mendapat rencana-rencana rahasia atau counter terhadap apa yang mereka lakukan ini dari kelompok-kelompok yang tidak cocok atau tidak sejalan dengan partai? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya seperti ujian tesis ini, Romo. Jadi sebetulnya counter terhadap kelompok-kelompok lain itu sebetulnya tidak ada dalam bentuk nyata ya, tapi kemudian dalam bentuk gagasan memang ada beberapa abadi dan kemudian pedoman yang walaupun kemudian nanti kemudian beberapa organisasi sempat dilarang oleh Bung Karno pada waktu itu, yang juga membicarakan soal konsep pendidikan yang mereka di tahun-tahun itu kan memang sangat frontal bicara pendidikan sosialistis, artinya tidak mengemasnya dalam packaging yang kemudian dalam bahasanya Ki Hajar pendidikan merdeka dan segala macamnya, tapi memang sudah sangat berorientasi pada ideologi dari faksi politiknya masing-masing. Nah, tapi kalau itu hanya level gagasan, tapi kalau dalam level praktiknya memang kelompok agama semisal yang kemudian memiliki lembaga pendidikan yang sebetulnya jauh lebih dulu daripada partai dengan banyaknya pesantren-pesantren dan segala macam, itu tidak merasa terganggu karena PKI tidak menyentuh ke ranah mereka, tidak kemudian aktivitasnya itu tidak menyentuh ke dalam kurikulum yang kemudian mereka jalankan di pesantren-pesantren. Ya walaupun kemudian pesantren juga memiliki basis pengetahuan agama yang kemudian berbasis kepada di Islam itu ada hablum minanasnya, ada aktivitas kemanusiaannya dan segala macamnya. Artinya tidak hanya bicara soal religiusitas yang hablum minallahnya. Nah, saya kira sampai di situ sampai kemudian kalau tidak salah Bung Karno di Departemen Pendidikan pada waktu itu sempat membuat Majelis Pendidikan Nasional. Kalau tidak salah di tahun 65. Nah, Majelis Pendidikan Nasional itu melibatkan orang-orang partai pada waktu itu untuk ikut memikirkan konsep pendidikan nasional. Sayang kemudian badai COVID-65 pada waktu itu menimpa Republik ini sampai akhirnya kemudian tidak kontribusi dalam sistem itu partai tidak melakukan kontribusi secara besar, walaupun kemudian di tahun 61 yang tadi disinggung juga soal ada kebijakan pendidikan itu juga Majelis Pendidikan Nasional itu juga melibatkan Siswoyo untuk memikirkan soal konsep pembangunan nasional yang berorientasi pada pendidikan nasional. Karena apa? Karena sekali lagi PKI dengan Departemen Pendidikannya ini sebetulnya ingin memurnikan Departemen Pendidikan itu dari politik-politik praktis sifatnya. Karena memang pada waktu itu Aidit menganggap bahwa tidak akan mungkin ada pemilu karena misal Bung Karno sudah mengeluarkan dekret dan segala macamnya. Makanya partai itu semacam ya bisa jadi Departemen Pendidikan itu semacam keputusasaan dalam partai menjalankan aktivitas politiknya, makanya back to basic bicara ruang pengorganisiran adalah pendidikan. Jadi saya kira tidak mendapat tangan dari musuh-musuhnya karena UNRWA, khususnya UNRWA itu tidak menyentuh tidak mengambil praktek-praktek lembaga pendidikan yang dijalankan oleh aktivitas lembaga keagamaan, khususnya faksi-faksi politik keagamaan. Itu Romo.
Iya, baik. Terima kasih Bung Satrio dan terima kasih juga Romo Bas. Nah, Bung Satrio, ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya ada 2, tapi saya akan bacakan satu saja karena pertanyaan yang pertama itu mengenai model. Jadi mengenai model nanti bisa dilihat di PPT yang ditampilkan oleh Bung Satrio. Nah, pertanyaannya langsung ke pertanyaan yang kedua. Nah, apakah UNRWA juga dijadikan sebagai praktik kaderisasi bagi organisasi yang dekat dengan partai, misalnya BTI, Gerwani, Lekra, dan lain-lain? Nah, ini pertanyaan dari Rian Danu. Ya, silakan, Bung. Saya kira sekali lagi yang saya mesti jelaskan bahwa Departemen Pendidikan yang dibawahi oleh Siswoyo berbeda dengan apa yang kemudian menjadi tanggung jawab Oluan Hutapea yang bicara soal pendidikan internal bagi partai, khususnya partai ya, nanti kemudian turunannya ada di sel-sel partai, simpul-simpul partai, atau katakanlah kita mengenal BTI, terus ada SOPSI, ada apa dan segala macam, walaupun ada beberapa organisasi teman-teman yang hari ini pernah ada di organisasi itu merasa bahwa organisasi mereka tidak ada hubungannya dengan partai. Nah, saya kira sampai di situ sebetulnya kalau kita melihat kalau kita bukan berandai-andai, kalau kita menjadi orang yang kemudian hidup hari ini, hampir semua simpul orang-orang yang kemudian aktivis yang kemudian ada di sel-sel masing-masing dengan aktivis yang kemudian berada di sel-sel Departemen Pendidikan di eksternal itu kan juga semacam semacam berkompetisi untuk memberikan pengaruh. Saya kira kalau itu kemudian menyambung dengan apa yang kemudian dilakukan BTI dan SOPSI itu tidak, tapi arahnya memang bukan arah, tapi ketika mereka yang kemudian sudah bisa membaca itu dibiarkan bebas memilih untuk berorganisasi dimanapun, berorganisasi atau tidak, tapi kemudian didorong untuk mereka itu harus harus unity tadi, memiliki kesatuan terhadap kelasnya. Karena di UNRWA itu ketika mereka kemudian sudah diajarkan membaca, apalagi kemudian pengenalan hurufnya itu sudah sangat politis. Bayangkan misalkan saya juga membayangkan ketika saya waktu itu diajari membaca oleh seorang guru, dikenalkan huruf, dan huruf itu ada muatan politisnya, itu sudah sangat politik saya gitu loh. Tanpa kemudian saya membaca bacaan lanjutan, lewat pengenalan huruf T adalah tanah, U adalah untuk, R adalah rakyat, itu semacam semacam kompres kita yang harusnya membaca buku berjilid-jilid dengan metode pengajaran yang seperti itu cukup merepresentasikan dari 1 atau 2 buku yang semestinya sudah kita baca soal Marxisme atau apa dan segala macamnya. Nah, saya kira Departemen Pendidikan melalui UNRWA itu tidak ingin memastikan bahwa aktivitas UNRWA itu menjadi bagian dari pengorganisaran di BTI dan kemudian di SOPSI. Tapi paling tidak mereka didorong untuk sadar terhadap politik, sadar terhadap kemiskinan, bahwa sadar melalui pendidikan mereka didorong untuk bertindak tidak sesuai dengan perasaan, tapi sesuai dengan pikiran mereka. Paling tidak itu yang kemudian Siswoyo coba memurnikan pendidikan dengan aktivitas kemasyarakatannya dulu, aktivitas teori pendidikannya yang kemudian harus ilmu untuk rakyat. Setelah itu baru kemudian urusannya aktivis-aktivis yang kemudian berada di dalam sel-sel pengorganisiran BTI dan SOPSI. Itu. Oh iya, oke, baik Bung Satrio, terima kasih. Bung, tadi saya garis bawahi, Siswoyo itu membedakan antara pikiran dengan perasaan. Nah, kalau sedangkan Ki Hajar Dewantara terkenal dengan olah pikir, olah rasa, dan olah raganya itu. Nah, yang manusia holistik yang menurut Ki Hajar. Nah, ini bagaimana ini, Bung? Apakah ada pertentangan antara Siswoyo dengan Ki Hajar di era 50-an, 60-an itu? Saya kira kalau ada pertentangan dengan Ki Hajar, Siswoyo tidak akan memakai kata cinta. Oke. Karena dengan kata cinta
artinya yang dimaksud dengan rasa adalah empirisisme, gitu loh. Artinya perasaan yang kemudian lahir karena kenyataan hidupnya gitu. Balik lagi kemudian ya backgroundnya memang kemudian rata hampir semua tokoh partai di periodenya Aidit kan tidak memiliki intelektualitas yang sama seperti para founding father sebelumnya yang memiliki background sebagai seorang student. Soekarno dengan Teknika Hoge School, apalagi Tan Malaka dengan Quick School-nya waktu dia terlibat di SI Onderwich. Artinya kan isme-isme adalah konsumsi yang biasa buat mahasiswa. Nah, bagi tokoh-tokoh partai di periodenya kepemimpinannya Aidit, itu tidak memiliki background sebagai seorang student atau mahasiswa. Ini yang kemudian saya kira sangat cukup menarik, yang sebetulnya menggugah mengapa kemudian saya melakukan riset, karena ada perbedaan itu. Dia mampu menciptakan intelektualitas yang berbeda, tidak mainstream, karena memang mereka background-nya bukan sebagai intelektualitas berbasis student. Mungkin kalau Gramsci kemudian menuliskan buku intelektual organik, dia akan applause terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh kelompoknya Aidit, karena intelektual organik sesungguhnya sudah dipraktekkan oleh partai di periode 50 sampai kemudian 65. Nah, ini sebetulnya secara teori penjelasan sih, makanya saya tidak mau menyebutnya teori, karena para pemikir partai adalah cara berpikirnya itu bukan cara berpikir yang teoritis, sebetulnya cara berpikir yang sifatnya praktis. Nah, artinya ya penjelasannya itu sangat sloganistik, mudah dikonsumsi. Kalau misalkan mengutip Taufik Abdullah, kata rakyat itu mampu diinterpretasikan oleh partai itu sebanyak mungkin, tapi di isi kepalanya itu cuma ada satu, rakyat adalah mereka gitu loh. Itu yang kemudian saya pikir banyak ahli-ahli komunikasi politik juga harus belajar bagaimana metode komunikasi politik yang dijalankan oleh partai. Ya, oke, baik. Terima kasih Bung Satrio penjelasannya. Baik, kita sudah di ujung sesi tanya jawab. Sebelum kita tutup, apakah ada lagi yang mau menanggapi Bung Satrio? Kalau ada yang mau menanggapi, langsung dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, Bung Satrio. Ya, apakah ada yang mau disampaikan lagi, Bung? Saya kira terakhir dari saya mungkin begini. Sebagian dari kita kemudian kita tidak bisa menolak apa yang kemudian terjadi, karena selama 32 tahun itu ya sah-sah saja kemudian kelompok atau seseorang itu membuat interpretasi sendiri soal kelompok lain. Nah, tapi melalui ini saya kira justru apa yang kemudian diasumsikan oleh rezim pada waktu itu, bahwa partai ini tidak memiliki kontribusi apapun bagi Republik karena aktivitas minus yang kemudian mereka menganggap pernah dilakukan oleh partai ini, itu justru bahwa mereka pernah melakukan sesuatu untuk Republik ini, khususnya kemudian untuk melakukan pencerdasan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang kemudian saya kira bukan riset ini sebetulnya tidak bertujuan politis, tapi kemudian saya yakin ada koneksi terhadap apa yang kemudian pernah dilakukan selama 32 tahun itu. Nah, yang terakhir, mengapa kemudian banyak orang yang kemudian tidak salah ya ikut kemudian di penjara dan kemudian dalam kasus Massacre, kalau kata Robert Cribb, itu sebetulnya memang ya itu tadi, mereka yang kemudian cuma ikut sekolah, ikut duduk dan segala macamnya, yaitu dituduh untuk menjadi bagian dari yang mereka anggap bahwa itu adalah kesalahan mereka dan segala macam. Kalau aktivitas pendidikan adalah sebuah kesalahan, selama ini kita sudah melakukan kesalahan karena kita sudah melakukan aktivitas pendidikan. Itu aja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bung Satrio. Dan untuk
materi hari ini saya tidak akan simpulkan, tetapi intinya apa yang diwacanakan hari ini, pendidikan merdeka, kampus merdeka, itu sebelumnya sudah jauh-jauh dicanangkan oleh PKI melalui Siswoyo. Nah, lalu kepada Bapak Ibu sekalian, mengenai materi ini nanti akan kami kirimkan di email Bapak Ibu yang sudah terdaftar atau terekam melalui Google Form yang dibagikan sebelumnya. Dan sebelumnya kami ucapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang sangat antusias sekali terhadap eksistensi pendidikan Universitas Rakyat. Ya, untuk webinar kali ini sudah selesai, dan apabila ada forum informal tanya-tanya dipersilakan. Ya, terima kasih.